Oke. Ini gelap nih. Oh iya ya, matikan aja lah, matikan aja ya. Matikan aja. Oh iya, lupa. Semua sudah masuk? Sampai tekan ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Semua sudah Malam, Bu. masuk Malam, Bu. di layar ini? Masih ada. Berapa orang satu kelas? Countingnya siapa? Jimmy ya? Iya, Bu. Oke, ini saya baru lihat wajah ganteng. Berapa orang Jimmy satu kelas? 30? 38 kalau nggak salah. 38. Nah, berarti sambil menunggu mungkin akan mulai ya. Tapi sebelumnya saya minta untuk semuanya tolonglah wajahnya ditampilkan. Besok saya melihat wajah gelap-gelap dulu tadi. Jangan ada yang matikan videonya. Jessica mana? Iya, di kamera gelap. Nggak apa-apa. Yang penting saya masih lihat wajahnya. Cindy tidur. Nah, Angel Novelli. Iya, lo sabar. Ada yang tergabung. Oke ya. Enggak. Sambil menunggu temannya, kita mulai saja perkuliahannya. Untuk sementara mungkin boleh di-mute dulu supaya tidak terlalu ribut ya. Di-mute dulu di sistemnya, nanti kalau misalnya saya panggil baru nanti diaktifkan. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Mudah-mudahan matanya masih segar walaupun sudah di jam-jam kritis. Ya, ini kali pertama kita berjumpa. Ini nggak terlalu lama. Saya hanya pakai yang bukan yang di-upgrade ya. Durasi paling lama 40 menit, paling lama. Oke. Nah, kita langsung masuk ya di pertemuan yang ketiga kali ini. Kita akan bahas mengenai perilaku biaya. Anda bisa lihat di sistem ya. Materinya sama. Nanti akan saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint saja karena memudahkan saya untuk menjelaskannya kepada kalian. Oke, ya. Salah. Bentar. Oke, saya share screen dulu ya. Terbacakah di layar kalian? Ini kolomnya. Iya. Ada? Terbaca, Bu. Oke, terbaca ya. Nah, kita mulai ya. Kita masuk di pertemuan yang ketiga mengenai perilaku biaya serta menghitung metode pemisahan biaya. Nah, ini
Saya ringkas saja perilaku biaya. Di-mute dulu suaranya. Jessica tolong di-mute dulu. Oke, udah. Perilaku biaya itu dibagi dalam 3 bagian. Ya, ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel atau variable cost, dan ada biaya campuran. Nah, ini biaya yang 3 ini sudah pernah lah Anda dengar. Ya, sudah sering Anda dengar waktu di mata kuliah apa ini? Akuntansi sektor publik. Akuntansi biaya ya. Ini sudah pernah dipelajari. Nah, saya rasa kalian juga sudah tahu definisinya apa. Nah, saya cuma mau tahu contohnya. Biaya tetap apa contohnya, Angel? Biaya tetap contohnya apa menurut si Angel? Itu mah kuat sesuai Kak oleh contoh. Desi, tolong di-mute dulu, Desi. Oke. Mana siapa tadi yang saya tanya tadi? Si Angel. Loh, Angelnya hilang. Apa contoh biaya tetap, Angel? Udah saya skip lah. Mana dia? Veronica mana? Biaya tetap apa contohnya? Saya, Bu. Apa contohnya? Gaji, Bu. Gaji. Oh ya, gaji. Dia tahu betul memang namanya gaji nggak mungkin tiba-tiba berubah. Ya, mau Anda kerja keras sebagai kuda, gaji Anda tetap segitu. Kecuali lembur ya, lembur yang bisa berubah-ubah. Oke, selain itu apa? Selain gaji? Pajak bisa, Bu? Pajak Heeh. bisa. Terus apa lagi? Asuransi? Ya, betul. Oke, lanjut. Biaya variabel apa? Biaya variabel Jessica mana? Jessica lo. Mana Jessica? Ya, Bu. Nah, mana wajahnya, Jess? Saya tidak bisa lihat wajahnya. Poni aja yang saya lihat itu. Iya. Apa biaya HP-nya variabel? tidur, Bu. Tidur HP-nya. Apa contoh biaya variabel? Ayo, jangan lama-lama. Waktu kita terbatas ini. Aduh, Bu. Apa ya, Bu ya? Biaya variabel. Apa ya yang berubah? Sevrianto. Nah, itu pandai dia, Bu. Biaya variabel apa contohnya? Biaya kargo, Bu. Biaya kargo. Biaya kargo. Oke. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa masuk biaya variabel? Biaya kargo. Karena biaya kargo tuh bisa berubah, Bu, sesuai dengan volume beratnya. Oke. Beda-beda Oke. harganya. Berarti makin berat, makin besar biayanya kan? Makin tinggi Iya. volumenya. Oke. Biaya bahan baku, ya, produksi makin banyak yang mau diproduksi, berarti otomatis bahan baku yang diperlukan juga makin banyak, ya. Oke, yang terakhir biaya campuran. Biaya campuran apa contohnya, Sevri? Campuran. Biaya telepon, Listrik, air. ya. Oke, sudah, ini mungkin udah biasa, saya percepat saja ya. Untuk gambar ini bisa Anda lihat nanti ya di materi kita juga ada. Nah, untuk gambarnya juga inilah Anda pasti tahu lah untuk secara grafiknya bagaimana. Kalau yang namanya biaya variabel ya, berarti tadi kan berubah-ubah sesuai dengan banyaknya aktivitasnya. Makin besar aktivitas berarti makin banyak biayanya. Ya, seperti bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian pada fixed cost itu stabil
Ya, gaji Anda stabil setiap bulannya. Sudah? Kemudian yang terakhir adalah ini, mixed cost. Ya, berarti dia ada mengasumsikan atau mengadopsi dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, lanjut. Ini yang mau saya fokuskan. Karena apa? Ujian ini biasanya sering ada saya keluarkan topik ini. Oke. Nah, ada metode pemisahan biaya ya pada perilaku biaya. Nah, gunanya apa? Agar kita bisa pada perusahaan bisa mengetahui mana biaya variabel dan mana biaya tetap yang terdapat pada biaya campuran. Ada 3 metodenya. Yang pertama itu adalah metode high and low point atau metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian yang kedua adalah metode least square atau metode kuadrat terkecil, dan yang ketiga itu adalah metode scatter graph. Ya, dari 3 metode tadi yang saya fokuskan hanya 2 metode ini saja. Ya. Yang ini mungkin sekilas saja, yang 2 ini yang jadi fokus karena nanti untuk satu soal saja mungkin agak memakan waktu panjang. Ya, kalau yang terakhir ini hanya secara visual grafis kita saja. Saya langsung masuk ke yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Ya, metode high and low point. Namanya ini ada kata kuncinya, berarti ada titik tertinggi dan titik terendah. Berarti nanti Anda ditugaskan untuk melihat mana biaya yang tertinggi ya pada suatu aktivitasnya, berikut juga dengan aktivitasnya ya. Nah, kemudian juga Anda bisa hitung berapa biaya terendahnya dan berapa aktivitas terendahnya. Oke, nah titik yang dipilih adalah titik pada, ini tadi yang saya sebutkan ya, titik pada periode tertinggi dan aktivitas terendah. Ya. Nah, jika misalnya pada periode tertinggi nanti, ya pada titik tertinggi dan terendah, biayanya tidak sama dengan aktivitas, maka nanti Anda fokusnya itu adalah di biaya aktivitas. Sorry, bukan di biaya aktivitas, di aktivitas atau volumenya. Ya. Nah, rumusnya itu sebenarnya sama dengan Y sama dengan A tambah TX. Itu rumus utamanya. Sekarang kita lihat contoh soalnya langsung. Oke. Di sini dikatakan PT Cakrawala memberikan data mengenai biaya perawatan dan data jam tenaga kerja langsung untuk 6 bulan pertama atau dalam 1 semester dulu. Dari Januari sampai bulan Juni. Ya. Biaya perawatannya 1.024.000 pada Januari, kemudian pada jam tenaga kerjanya 3.400. Nah, dari Januari sampai bulan Juni, coba langsung kita lihat yang mana biaya perawatan tertingginya. Yang mana biaya perawatan tertinggi dari Januari sampai Juni? April. Bulan April. Ya. April. 1.120.000. Berikutnya yang terendahnya ada di mana? Sebelumnya Di Juni ya, untuk biaya perawatan terendahnya. Nah, pada aktivitasnya ya jam tenaga kerja langsungnya mana yang titik tertinggi? Di bulan berapa? Di bulan mana? April juga ya, Bu. Oke. Iya, Bu. 5.600 jam. Kemudian pada bulan berapa juga ya aktivitas yang paling rendah? Juni ya? Bu. Oke, kebetulan sama. Baik biaya maupun jam tenaga kerjanya ini ada pada bulan April yang paling tinggi, sementara yang terendah ada di bulan Juni. Ya. Nah, dengan metode high low point ini tadi Anda tinggal menentukan titik tertinggi dan titik terendahnya, kemudian Anda cari selisihnya. Ya. Selisih dari biaya tadi dan selisih dari aktivitas tadi. Oke. Kalau ada kalkulator boleh langsung Anda cross check, siapa tahu saya salah. Ya. Oke. Nah, kalau untuk memudahkannya ya, untuk aktivitasnya tadi, untuk aktivitasnya titik ini si Angel kemana perginya ini? Bolak-balik ya. Saya minta ketika mulai perkuliahan ya,
siapkan semua alat perangnya, kalkulatornya kah, kertasnya kah, semuanya. Jadi jangan keluar masuk. Saya pun kebetulan di layar saya dia yang terlihat duluan. Oke, titik tertinggi tadi adalah April 5.600 jam, Juni itu titik terendahnya. Kalau selisihnya berapa? 3.200 jam. 1.200. Oke, biayanya pada bulan April sebagai titik tertingginya adalah 1.120.000. Juni adalah yang terendah 800.000. Selisihnya adalah 320.000. Sehingga tinggal Anda hitung berapa tarif variabelnya. Kan tugas kita hanya menghitung berapa biaya variabel dan berapa biaya tetapnya. Ya. Bu, saya mau nanya, boleh? Ya, siapa ini yang bertanya? Saya Valencia Selinski, Bu. Oke. Valen wajahnya Bu, tidak itu kelihatan, Valen. Turun dulu sedikit. Nah, oke. Bu, itu yang tarif variabel itu 320 jutanya dari mana ya, Bu? Ya, itu salah saya. Baru mau saya jelaskan. Oh, oke, Bu. Makasih. Oke, sorry ya. Nah, Ya, Bu. jadi sebelum menghitung biaya variabelnya, hitung dulu tarifnya. Ya, tadi tarifnya itu adalah hasil selisih biaya dibagikan dengan aktivitasnya. Ini tadi 320.000. Saya justru buatnya 320 juta, kelebihan 3 digit di belakang. Ya, thanks buat si Valen, berarti dia betul-betul membacanya ini tadi. Dibagi 3.200 jam, sehingga tarifnya adalah Rp100 per aktivitas. Nah, kalau Anda hitung tarif variabel, berarti tinggal hitung berapa biaya variabelnya. Oke, menghitung biaya variabel berarti tinggal kalikan tarif variabel dikalikan aktivitasnya. Karena ini menggunakan titik tertinggi dan titik terendah, berarti Anda akan pisahkan biayanya per masing-masing titik tertinggi dan titik terendah. Oke. Nih, kita hitung berapa biaya variabel pada titik tertingginya. Tadi tarifnya adalah Rp100 dikali 5.600 jam. Ya, pada titik tertingginya tadi ya. Hasilnya adalah Rp560.000 untuk biaya variabel titik tertinggi. Nah, sementara pada biaya variabel dengan titik terendah, tarifnya adalah Rp100. Tarifnya sama ya. Dikalikan dengan titik terendahnya tadi adalah 2.400 jam. Hasilnya adalah 240.000. Sehingga ya, dari sini kita sebenarnya sudah bisa Anda menentukan berapa biaya tetapnya dari tabel ini. Karena tadi ya pada titik tertinggi itu di bulan April tadi ya, kan sebesar 1.120.000. Ini kan merupakan biaya campuran. Kita tidak tahu biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya berapa. Nah, dari perhitungan di atas ini tadi kita sudah dapatkan biaya variabel pada titik tertinggi itu adalah 560.000. Ya otomatis biaya tetapnya sama ya 560.000. Kebetulan sama ini angkanya. Berarti 50-50 ya nanti ya. Oke, di titik terendahnya tadi ada Rp800.000. Ini ada di bulan Juni ya. Di bulan Juni. Iya, Juni. Oke, di bulan Juni. Kemudian dari 800.000 ini berapa biaya variabel? Ini dapat 240.000. 240.000. Berarti biaya tetapnya adalah 560.000. Sudah? Nah, kalau misalnya Anda tidak menghitung dengan menggunakan ini, langsung gunakan titik ini saja untuk membandingkan ya, titik tertinggi dan titik terendahnya. Oke. Nah, biaya tetap tertinggi ya, rumusnya baku ya, Y sama dengan A tambah BX. Y itu adalah biaya campurannya, ya biaya gabungan tadi. A itu adalah biaya tetap, BX ini adalah biaya variabel. B itu tadi tarif, X adalah aktivitasnya. Ya. Ini cara panjangnya kalau tadi yang sederhananya, ya. Nah, ini. Berarti yang di sini ya tadi pada titik tertinggi biaya tetapnya adalah ya, ini tadi 1.120.000, A-nya masih kita belum tahu ya. B tadi adalah Rp100, X-nya aktivitasnya adalah 5.600 jam.
Sehingga kalau kita tentukan A-nya, hasilnya adalah 560. Ini pada titik tertinggi. Ya. Nah, berikutnya pada titik terendah, ya juga sama. Rumus dasarnya ini ya, Y sama dengan A tambah BX untuk memisahkan biaya campuran dan biaya variabelnya. Nah, pada titik terendah tadi biaya campurannya 800.000, A-nya tadi belum kita ketahui, B-nya sudah Rp100 tarifnya, X-nya adalah 2.400 jam. Sehingga A adalah 560.000 pada titik terendah. Ya, pada titik terendahnya. Nah, biasanya untuk perhitungan biaya tetap dengan menggunakan high low point itu sama hasilnya pada titik tertinggi dan titik terendah. Ya. Walaupun terjadi perbedaan hanya sedikit biasanya, hanya dalam satuan. Oke. Nah, ini dia tadi, ini sama seperti yang sebelumnya kalau Anda gambarkan dalam tabel ya seperti ini kira-kira. Mudah ya menghitung high low point. Mudah sekali sebenarnya. Nah, saya lanjut ya. Yang kedua ini agak sedikit panjang ceritanya ya. Jadi saya selalu menyarankan kalau Anda malas atau takut salah, lebih baik gunakan Excel. Karena dalam hitungan Excel pakai rumus ready semua langsung. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya Anda hitung manual saja. Tapi yang jelas Anda harus teliti. Oke, yang kedua, metode ini memisahkan biaya menjadi biaya tetap dengan biaya variabel dengan menggunakan persamaan matematis. Berikut disebut juga sebagai metode least square. Ya. Dan yang terakhir dianggap efektif karena banyak menggunakan perhitungan biaya dan lebih akurat. Rumusnya ya untuk memisahkan biaya tadi adalah ini. Y sama dengan A tambah BX. Di mana Y itu adalah biaya, kemudian A adalah biaya tetap, kemudian B itu adalah tarif variabelnya tadi, X-nya itu adalah aktivitasnya. Ya. Saya lanjut ya, kita lanjut ke nih. Nah, kalau misalnya dalam menghitung biaya variabelnya tadi, ya terlebih dahulu Anda menghitung rata-rata biaya campurannya serta aktivitasnya atau volume kegiatan. Nah, rumus menghitung biaya variabel di sini disebutkan tarif variabel sama dengan sigma. Berarti jumlah dari X dikurang X1 kali Y kurang Y1 per sigma X dikurang X kurang 1 ya. Sigma dari X dikurang X1 kuadrat ya. Keterangannya di sini X kurang X1 itu adalah penyimpangan volume atau aktivitasnya. Kemudian Y kurang Y1 itu adalah penyimpangan biayanya. Lanjut. Nah, ini dia datanya. Ya, data PT Dirgantara berupa biaya listrik dan data jam tenaga kerja dalam kurun 1 tahun. Dari Januari sampai Desember. Biaya listrik dan jam tenaga kerja langsungnya pada bulan Januari ada Rp768.000. Sementara jam tenaga kerjanya adalah 6.800 jam. Berikutnya Februari 744.000 jam. Rp744.000. Kemudian jamnya adalah 6.000 jam. Sampai di bulan Desember itu Rp816.000 dan 9.600 jam. Sehingga totalnya adalah dari biaya listrik ini Rp8.208.000. Kemudian jam tenaga kerja langsungnya totalnya adalah 84.000 jam. Kita hitung rata-ratanya. Ya, rata-ratanya per bulan berarti 8.208.000 dibagi 12. Sehingga dapat hasilnya adalah 684.000. Inilah yang disebut sebagai Y1. Ya, rata-ratanya. Pada jam tenaga kerja berarti sama 84.000 total keseluruhannya dibagi 12 hasilnya adalah 7.000 jam untuk rata-rata jam tenaga kerjanya. Oke. Nah, setelah yang dua ini dapat langsung kita buat seperti ini. Kita diminta menghitung biaya tetap dan biaya variabelnya.
ya, memisahkan. Nah, tadi saya sudah katakan untuk memudahkannya Anda gunakan Excel ya. Anda gunakan Excel dengan 6 kolom 1 sampai kolom 6. Nah, di mana kolom 1 ini adalah Y atau biaya listriknya, biaya campurannya. Kemudian kolom 2 ini adalah tadi penyimpangannya, hasil dari Y kurang Y1. Kemudian yang ketiga ini adalah X, ya, jam tenaga kerja atau aktivitasnya. Kolom keempat ini adalah X kurang X1, berarti penyimpangan rata-rata biayanya, ya, rata-rata aktivitas. Kemudian kolom kelima ini adalah dikuadratkan hasil aktivitasnya tadi. Kolom 6 itu adalah hasil perkaryan, kolom 4 dan kolom 2. Sekarang kita lihat bulan Januari tadi itu data biaya listriknya adalah Rp768.000. Ya. Kemudian di kolom 2, kita langsung ke kolom 2 saja. Penyimpangan, berapakah penyimpangan dari rata-rata biaya listriknya? Nah, tadi penyimpangan, menghitung penyimpangan kan rumusnya adalah Y kurang Y1. Berarti rata-ratanya tadi berapa? Y1-nya sudah disebutkan ya. Y1-nya adalah ini, Rp684.000. Sehingga Y kurang Y1 berarti 768.000 dikurang 684.000. Hasilnya adalah 84.000. Oke, berikutnya yang di kolom ketiga, yang kita lanjutkan ke bawah dulu ya. Bulan Februari juga seperti itu, Rp744.000 dikurang 684.000. Sehingga hasilnya adalah 744.000 kurang 684.000. Hasilnya adalah 60.000. Ya, nanti coba Anda cross check dari bulan Maret sampai April positif. Nah, kebetulan di bulan Mei sampai di bulan Oktober ini negatif karena rata-ratanya jauh lebih besar daripada biayanya. 600.000 dikurang 684 berarti minus 84.000. Ya, seterusnya. Nah, kalau di total dari Januari sampai Desember ini penyimpangannya harus 0. Ya. Ya, namanya penyimpangan harus 0. Kalaupun misalnya tidak 0, paling angkanya minus 1 atau minus 2. Tidak pernah sampai ratusan rupiah itu angkanya. Oke ya. Kolom ketiga, ini tadi adalah aktivitasnya 6.800 sampai ke 9.600 jam. Totalnya 84.000 jam. Nah, sama seperti kolom 2 tadi, Anda hitung penyimpangannya dari aktivitasnya. X kurang X1. X1-nya tadi berapa? 7.000 jam ya. 84.000 dibagi 12. Hasilnya adalah 7.000 jam. Sehingga kalau kita hitung penyimpangannya, X kurang X1. X-nya ini tadi pada bulan Januari, 6.800 dikurang dengan Rp7.000. Hasilnya adalah minus 200. Ya. Kemudian bulan Februari juga seperti itu, 6.000 dikurang 7.000 adalah minus 1.000. Seterusnya sampai di bulan Desember hasil dari penyimpangan aktivitas ini adalah 0. Ya, nanti boleh Anda cross check. Kita langsung ke kolom 5. Di kolom 5 ini ada hasil kuadrat dari penyimpangan aktivitasnya. Berarti kolom 4 ya. Ya, kolom 4. Pada bulan Januari ada minus 200. Kalau dikuadratkan berarti 40.000. Bulan Februari ada minus 1.000, sehingga kalau dikuadratkan jadi 1 juta. Begitu seterusnya, kita hitung sampai di bulan Desember. Sehingga dapat angkanya ini adalah 20.480.000. Ya. 20.480.000. Berikutnya 9 menit lagi sudah. Nah, kolom ke-6 ya agak saya percepat. Kolom 6 ini hasil perkalian dari kolom 4 dan kolom 2 ya. Kolom 4 tadi ini minus 200 pada bulan Januari dan kolom 2 adalah 84.000. Sehingga hasilnya adalah minus 16.800.000 rupiah. Bulan Februari juga ya
Kolom 2-nya 60.000, kemudian kolom 4-nya adalah minus 1.000. Hasilnya adalah minus 60 juta. Seterusnya ya, sampai totalnya sigma atau summary-nya adalah 544.800.000 rupiah. Ya, hati-hati dalam mengerjakan ini karena kalau salah satu kolomnya salah terus sampai ke kolom terakhir. Ya, jadi ya sedikit berhati-hatilah dalam mengerjakannya. Oke. Nah, ini nanti hasil yang 2 inilah yang akan jadi dasar perhitungan kalian dalam menghitung biaya variabelnya. Ya. Oke. Nah, menghitung tarif biaya variabel tadi saya katakan total dari kolom 6 tadi dibagi dengan total di kolom 5. Ya. Berarti 544.800.000 dibagi 20.480.000. Hasilnya adalah 26,601 atau saya buatkan 602 saja. Ya, ini adalah tarifnya, tarif variabel. Nah, kalau kita langsung hitung ya untuk menghitung persamaannya Y sama dengan A tambah BX. Berarti dari tarif tadi Y sudah diketahui 684.000 jam. 684.000, sorry. A-nya belum kita ketahui. Nah, BX-nya tinggal Anda kalikan. B tadi 26,602. Dikalikan dengan aktivitasnya adalah 7.000. Sehingga dapat hasilnya, dapat BX ini adalah biaya variabel sebesar 186.214. Berarti dengan kata lain nilai A-nya sama dengan 497.786. Ya. Oke. Ya, agak sedikit limet ya. Agak panjang. Oke. Nah, yang terakhir ini sekilas saja ya. Kenapa saya tidak cantumkan ini satu? Karena kita terbatas juga waktunya ya. Dan mungkin tidak semua fasilitas bisa mendukung dalam menginterpretasikan hasil kurva ini. Jadi ini nanti namanya metode scatter graph ini dia akan memplot ya. Kalian akan diminta membuat gambar ya dari titik-titik aktivitas dan biaya tadi. Oke, sorry terputus tiba-tiba ya tadi. Oke, sebentar ya. Saya masih. Oke. Screen-nya masih terlihat di layar? Enggak, Bu. Enggak ya? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Oke, saya nggak tahu tiba-tiba kenapa koneksinya terputus tadi. Udah, Bu. Oke. Ada, Bu. Yang terakhir ya, metode scatter graph ini nanti kalau misalnya Anda punya waktu berlebih ya, boleh Anda coba buat. Ya. Anda gambarkanlah titik-titik ini. Ya, berapa titik dari bulan Januari sampai ke bulan Desembernya. Berikut juga dengan berapa biayanya. Ya, X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Nah, hanya saja miss-nya di sini adalah mungkin cara saya menggambarkan dengan cara Anda menggambarkan bisa berbeda, ya. Interpretasi gambar saya, mata saya dengan mata kalian bisa berbeda untuk melihat gambarnya. Dan belum lagi kalau misalnya skalanya tidak sama, ya. Misalnya saya bikin titik 4.400 di titik mana, Anda bikin titik 4.400 itu ada di mana. Ya, jadi ini kalau misalnya Anda punya waktu boleh Anda coba, kalau tidak ya tidak masalah ya, hanya untuk perkenalan saja untuk metode scatter graph. Yang jelas untuk ujian dua perhitungan tadi yang sering saya keluarkan. Ujian kita pakai pilihan ganda, tapi yang namanya pilihan ganda tetap ada data yang harus Anda hitung kan, tidak bisa cap cip cup kembang kuncup. Oke. Ini nanti. Nah, di sini dikatakan sumbu X itu adalah jumlah jam mesin, sumbu Y itu menunjukkan biaya. Berarti Y itu adalah sumbu horizontalnya, Y ini menyatakan biayanya, X-nya itu Y adalah vertikal, X adalah horizontal yang menyatakan aktivitas. Ya. Nah, nanti Anda lihat sendiri. Nah, ini metodenya tadi saya katakan.
perbedaannya mungkin kalau kita boleh summary kan, pada titik high and low point kelebihannya adalah karena perhitungannya paling mudah, paling praktis ya. Oke, kelemahannya hanya karena menggunakan 2 titik, jadi sebenarnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Berikutnya yang kedua, untuk metode least square, apa keunggulannya? Dianggap sebagai metode yang paling objektif dan paling cermat. Karena apa? Metode ini memperhitungkan seluruh biaya ya sebelum menentukan berapa biaya tetap dan biaya variabelnya. Kelemahannya mungkin kalau saya buat di sini adalah terlalu panjang ya. Dibutuhkan ketelitian dalam mengerjakannya. Nah, metode scatter graph ini berarti keunggulannya adalah memberi kesempatan untuk memeriksa data secara visual, lebih pada pendekatan grafis atau diagram. Kelemahannya berarti ini tidak ada objektivitasnya ya. Kualitas rumus biaya biasanya bergantung pada kualitas penilaian subjektifnya. Jadi cara Anda menggambar itu bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda. Oke. Nah, oke, di end. Ya. Karena waktu kita terbatas, saya mohon maaf karena saya juga nggak pakai Zoom yang ini, dan ini sudah terlalu malam. Saya yakinnya Anda ngantuk nanti. Kalau terlalu panjang kita Zoom-nya. Ya, si Jessica langsung angguk-angguk dia. Oke, sudah. Nah, tugas kalian nanti ya, tolong perhatikan di sistem itu saya sudah set waktunya 1 jam. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan start dari awal Anda klik itu soalnya, maka sistem akan langsung menghitung mundur 1 jam. Jadi kalau kira-kira Anda sudah yakin, kerjakan langsung. Kalau tidak, ya saya kasih batas waktu sampai besok maksimal. Ya, jangan sampai 2 hari atau 3 hari mendatang. Lupa. Ya, terhitung sampai besok terakhir jam berapa saya buat? Jam 7 ya. Jam 7 malam bisa? Bisa lah. Bisa ya. Nah, itu silakan di-attach filenya di sistem. Nanti. Kalau bisa, jangan Anda kirimlah lagi ke WA saya. Nanti terhapus saya tidak ada rekamnya. Ya. Nah, tugas Anda nanti itu, ya, Anda menghitung, Anda balikan. Oh, ini sinyal saya tidak bersahabat betul ini. Ya, nanti soalnya tolong kalian lihat, kalian kerjakan saja sesuai dengan yang diminta. Passwordnya lihat di materi itu ada, berarti Anda baca. Kalau ada yang ketinggalan, Anda bisa lihat videonya yang tersaji juga di materi. Oke, ada lagi kan sebelum kita tutup kelas kita yang tercinta ini? Bu, PPT-nya ada di materi kan? Ada. Yang tadi. Ya. Ada. Bu, slide bagi nggak, Bu? Sebenarnya itu slide kan ada di materi saya kasih, tapi tidak dalam bentuk slide, hanya dalam bentuk materi. Oh iya Bu. Saya letakkan di situ. Jadi kalau misalnya Anda ketinggalan, coba lihat lagi. Ya, sama persis yang saya sampaikan di sini. Sudah, nanti dari PT tugas high low point kalian hitung secara